Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 30 Desember 2023. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyatukan hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas karunia-Mu yang telah memberkati kami hingga pada penghujung tahun 2023 ini. Kami rindu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan memurnikan hati kami agar kami sungguh memiliki motivasi yang benar untuk kami beribadah. Tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan sehingga boleh jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 45 dan 46 yang demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Renungan hari ini diberi judul, Ibadah itu memberi, bukan mendapat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, obrolan bersama seorang teman membawa kami pada sebuah refleksi bersama, menanggapi realita kehidupan berjemaat saat ini, di mana sering kita jumpai hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan karena kecewa. Penyebab kekecewaannya juga beragam. Ada yang kecewa karena doanya tidak dikabulkan selama beberapa waktu. Ada yang kecewa karena pelayanannya ternyata tidak menjauhkannya dari masalah hidup. Ada yang kecewa karena orang-orang yang datang ke gereja justru berperilaku lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah ke gereja bahkan tidak mengenal Tuhan. Mereka merasa wajar untuk menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau mungkin versi lebih baiknya masih ikut Tuhan tetapi meninggalkan gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita rasakan kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap hamba Tuhan, kecewa terhadap pelayanan. Wajarkah perasaan-perasaan itu? Bacaan kita hari ini mengingatkan kita pada awal terbentuknya jemaat Tuhan yang kita kenal sebagai jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula bukanlah kumpulan orang suci. Malah justru mereka adalah orang-orang yang baru dibaptis, yang masih belajar dan masih mencoba untuk menghidupi nilai persekutuan dan pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka menjual harta milik mereka lalu membagi-bagikannya. Mereka mengadakan persekutuan secara bergilir dari rumah ke rumah. Mereka lakukan semua itu dengan gembira dan tulus hati. Kedua nilai inilah yang mungkin terkikis atau bahkan mulai hilang dari diri kita. Kita kehilangan persekutuan dan pelayanan yang gembira dan tulus. Kita masukkan nilai-nilai dunia di dalam kehidupan ibadah kita. Nilai transaksional. Kalau saya memberi, saya dapat apa ya? Kalau saya melayani, apa timbal baliknya untuk saya? Kalau saya datang ke gereja, saya berkorban waktu, berkorban bensin, berkorban tenaga, apa yang saya dapatkan? Lantas, apa yang bisa membuat jemaat mula-mula terus beribadah dengan gembira dan tulus hati? Karena yang mereka pikirkan hanyalah, apa yang bisa saya beri? Bagaimana saya bisa memberi? Siapa yang harus saya beri? Pada kesempatan apa saya bisa memberi? Semuanya adalah tentang memberi. Ingat bahwa memberi tidak hanya bicara tentang uang, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memberi. Memberi memunculkan rasa gembira di dalam diri
dan membentuk karakter tulus di dalam hati kita. Sedangkan sikap yang hanya ingin mendapat hanya akan membuat kita kecewa. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tanamkan motivasi ibadah yang benar di dalam diri kita, yaitu untuk memberi, bukan mendapat. Mampukah kita, manusia yang lemah ini, untuk memberi? Tentu kita mampu, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita untuk selalu memberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa sejatinya kami harus menanamkan di dalam hati kami bahwa ibadah itu adalah tentang memberi, bukan mendapat. Sehingga kami tidak cepat menjadi kecewa ketika kami mendapati kehidupan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah tentang memberi, bukan tentang mendapat. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.